Selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi ya di podcast pagi Success is for you. Kita masih akan membersamai Mbak Siti. Mbak Siti? Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai podcast pagi ini, kita awali dengan doa ya. Mari berdoa menurut keyakinan masing-masing. Saya pimpin ya. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Bang Aswar. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita ya di acara podcast pagi ini. Bincang-bincang ya, bincang-bincang. Jadi apa tuh? Ya, bincang-bincang kesadaran gitu ya, edukasi begitu. Jadi bukan terapi. Kalau terapi nanti kita diprotes. Diprotes sama ahli-ahli terapis itu. Tapi kalau ngobrol-ngobrol, edukasi itu kan semua boleh. Dakwah itu semua kewajiban semua jiwa. Nggak ada profesi. Dakwah itu bukan profesi. Dakwah. Oke lah, ngobrol-ngobrol lagi ya. Iya. Gimana? Ada temuan apa gitu ya? Atau ada apa yang harus dibicarakan? Ya, alhamdulillah. Sudah pulang? Kalau belum, Bang, masih insya Allah hari Rabu rencana. Cuma kalau keingat itu masih agak-agak galau ya, kok. Oke. Keingat apa? Ya, kadang kalau keingat nanti pulang gitu, itu ya galaunya itu. Maksudnya merasa bersalah mungkin. Oh. Iya, seneng nanti ketemu. Sama ini sih, saya domin ada rasa kan di sini maksudnya ada teman dekat itu kayak mau ninggalin tuh gimana gitu ya, galau juga. Meninggalin apa? Gimana? Pacare. Iya, ini dulu itu tak amati mulai beberapa waktu yang lalu sebelum belajar dan lain-lain itu kalau di sini itu pikiran di rumah. Nanti kalau di rumah pikiran kadang di sini. Kalau sekarang itu udah lumayan, kalau di sini ya anteng, di rumah ya anteng, tapi itu pas mau pulang galau. Nanti kalau di rumah mau balik galau kayak gitu loh. Oh, kesedihan. Kelekatan ya. Kehilangan. Kamu terjebak di energi kesedihan yang dalam. Kalau keinget gitu nanti, aduh, terus belum tahu ketemu lagi kapan gitu-gitu. Bakal ketemu lagi apa enggak? Iya. Ya. Ya banyak sih yang begitu ya. Susah move on berarti ya. Iya. Susah move on. Oke lah. Kita lihat susah move on. Itu biasanya ya susah move on itu ini kan namanya apa namanya addiction relationship. Addiction relationship itu biasanya ya baseline-nya itu ya 20, 30, 50, 75. Terutama perasaan bersalah dan perasaan tidak berdaya. Serta kesedihan ya, kesedihan. Seperti itu ya. Nah, yang paling penting itu gini ya.
Yang paling penting itu kamu membutuhkan semacam prinsip. Ya. Kamu harus megang prinsip. Itu kan kamu terombang-ambing, terteror oleh keadaan, ya. Iya. Diteror oleh keadaan. Di rumah mikir Surabaya, pas di Surabaya mikir di rumah. Ya. Itu kan diteror oleh keadaan. Karena kamu nggak megang prinsip, nggak megang asas. Itu kamu krisis tujuan hidup. Krisis tujuan hidup itu karena krisis eksistensi. Itu satu pasang itu. Krisis eksistensi pada akhirnya itu kan krisis kreativitas. Sudah akhirnya karena krisis kreativitas terombang-ambing lah dia. Semacam gabus di Laut Banda sana. Gabus di Laut Banda. Seperti itu. Ini krisis. Itu krisis ya. Babnya mari pagi ini kita belajar asas atau prinsip. Ini apa ya? Nah, kita belajar prinsip atau asas. Banyak itu di Indonesia. Ya. Tahu-tahu di usia 40 baru sadar kalau krisis eksistensi, krisis tujuan hidup, dan krisis kreativitas. Akhirnya korbannya BPJS tekor. Sama bayangkan loh, institusi negara sampai minus. Bayangkan, institusi negara sampai rugi. Ini teman-teman harus apa ya? Ya harus mendalami lah dua prinsip ini ya, non-dual dan dualitas. Ini biasanya saya sampaikan di apa namanya? Kelas berbayar premium model ini. Nggak apa-apa lah pagi ini. Tapi ini harus didalami betul-betul. Harus didalami. Sampai tuntas. Jangan sampai umur 40 belum selesai krisisnya. Berat. Kosnya itu. Kos, tahu kos ya? Iya. Apa artinya kos? Iya. Kalau expenses? Expense? Ya, expenses kan. Expenses kan apa? Expenses. Wow, ternyata enggak. Kalau expenses itu biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan keuntungan. Kalau cost itu biaya yang dikeluarkan tapi kita nggak dapat untung. Kayak misalnya kita punya rumah kosong, bayar listrik tiap bulan, bayar pajak tiap tahun, tapi nggak ada yang ngontrak rumah kita, itu kos itu. Biaya yang dikeluarkan, beban dia, jadi beban yang dikeluarkan untuk objek tertentu. Dan ini harus tuntas gitu. Makanya cirinya kalau jiwanya tumbuh, kosnya itu rendah, bahkan nol. Bahkan nol.
Dan itu harus pegang prinsip dulu dia. Prinsip itulah yang mengatasi kos itu. Tetap saja yang dikeluarkan, tetapi namanya expensive. Jangan kayak kebanyakan orang itu berpikir, kalau udah spiritual nggak perlu kerja, Bang. Ya, mati aja. Ya tetap kerja, tapi itu expensive nilainya. Kalau kos itu kan semakin, kalau yang tidak belajar prinsip, setiap tahun tuh kos bertambah. Masih jomblo, paling ya kosnya dirinya sendiri, makan. Karena nggak belajar, ya dipaksa orang tuanya nikah, kosnya nambah. Ya kan? Udah nikah, kos tambah banyak. Anak langsung 7 orang. Kang itu bener ekspensif Pak Kang. Ekspensif itu mahal loh. Apa? Ekspensif itu. Expensive. Bang, ekspensif. Anak STM mana mengerti akuntansi. Anak STM. Kalau di akuntansi kan ada expenses. Bukan expensive. Dia tertawa King loh, kata King. Isin aku boloku loh. Tertawa King loh. Kerongona ekspensif, makan ekspensif lah mahal. Oh iya. Bukan salah berarti. Iya. Tapi beda yang dimaksud. Ya, yes. Ono King. Siap. Bukan salah, tapi yang dimaksud beda. Jadi itu apa ya? Kalau sampai orang nggak sadar dengan kos, wah itu repot itu. Jadi jangan sampai makin hari hidup itu makin berat. Itu berarti kosnya. Itu ciri dia tidak belajar ilmu. Pokoknya kalau ilmu itu harus menuju kos itu 0. Kalau sudah kosnya 0, baru dia bisa tumbuh. Karena kos itu membebani itu. Membebani. Ya kan? Akhirnya kan beban itu kan kemudian nggak bisa di-cover oleh individu, di-cover oleh negara. Itulah yang bikin BPJS rugi terus. Terlalu banyak masyarakat yang minum infus gratis. Terlalu banyak masyarakat yang minum infus gratis. Terlalu banyak masyarakat yang makan bubur gratis di rumah sakit. Terlalu banyak masyarakat yang pakai lampu gratis. Terlalu banyak masyarakat yang menikmati bed cover gratis. Nggak enak kita aslinya. Ya Allah. Untung ada Pak Jokowi. Terima kasih Pak Jokowi. Salam 3 periode. Ya. Dan itu kos itu akan terus bertambah. Nah, kos ini tuh dirasakan oleh keluarga kita. Dirasakan oleh anak-anak. Dipikul bareng-bareng. Makanya kalau bisa ya sampai mastering lah ya. Semuanya ini ya. Semuanya mastering prinsip dualitas dan non-dual. Ini harus ini harus di apa ya? Harus di mentoring ini. Nggak bisa sendiri dia. Kalau bisa sendiri
Nggak bakal kosnya banyak dari dulu. Ini harus diawasi. Harus diawasi. Harus dikasih tugas kerja. Karena ini untuk Mbak Siti, ya ini bolehlah dijelaskan di sini ya. Jelasin bahwa dalam melihat keadaan atau dalam memahami perilaku, itu pakai dua prinsip ya, termasuk perilaku diri sendiri. Prinsip dualitas dan prinsip non-dual. Kenapa disebut sebagai prinsip? Ya karena itu nanti yang akan mendasari keyakinan. Nanti kalau sudah berkesadaran non-dual, nggak jadi prinsip lagi. Sudah jadi dirinya. Sudah jadi way of being. Sebelum jadi way of being, harus jadi prinsip dulu. Harus jadi way of thinking dulu. Ya kan? Jadi sebelum menjadi makhluk surga, harus berpikiran surgawi dulu. Nggak bisa tiba-tiba, itulah pentingnya agama itu. Melatih jiwa kita untuk berkesadaran. Berkesadaran. Seperti itu. Jadi untuk menilai perilaku, nggak bisa itu nggak pakai prinsip. Kalau nggak pakai prinsip, nanti jatuhnya ke moralitas. Baik dan buruk. Akhirnya apa? Yang dirusak diri itu. Kalau baik, nanti bangga dia, pride. Kalau buruk, nanti malu. Itu lower mind. Lower mind. Kalau prestasi, sundul langit dia kepalanya. Tapi kalau gagal, masuk kuburan. Itu lower mind. Nggak bisa kita pakai itu sebagai prinsip. Nggak bisa kita pakai. Mari kita lihat yang pakai prinsip. Dualitas, prinsip dualitas itu melihat perilaku sebagai hasil transaksi dengan lingkungan. Itu dualitas. Hasil transaksi dengan. Kalau non-dual, melihat perilaku itu bukan hasil transaksi dengan lingkungan. Transaksi itu kan sebab akibat ya. Kita pakai transaksi lah. Saya tawar maka dia iyain gitu ya, transaksi kan. Sebab akibat. Ada yang nawar, ada yang apa? Ada yang nawar, ada yang beli. Yang beli itu yang nawar. Ada yang nawar, ada yang terima gitu ya. Kalau non-dual itu, dia bukan sebab akibat perilaku itu. Tetapi sebagai potensi aktual. Ya. Jadi perilaku itu konsekuensi dari potensi yang aktual di dalam diri saya. Nggak ada hubungannya dengan lingkungan. Nggak ada hubungannya. Ini kalau ngajarin individu, begitu, biar dia bertanggung jawab. Tapi kalau ngajarin massa, diajarin budaya. Bahwa budaya itu membentuk, bisa menentukan perilaku. Tingkat kesadaran sebenarnya, bukan perilaku. Bisa menentukan tingkat kesadaran individu. Itu kalau ngomongin level kolektif. Tapi ini kan bukan ceramah budaya ya. Ini ceramah untuk Mbak siapa? Mbak Siti. Ini konteksnya itu adalah dalam rangka biar Mbak Siti ini mampu self-healing. Kan nggak bisa kita pakai teori bahwa lingkungan menentukan perilaku individu. Ya kan nggak bisa.
Kita mesti pakai teori self-healing. Self-healing itu, orang itu bisa self-healing kalau dia punya prinsip. Kalau nggak bisa dia. Itu yang kadang-kadang banyak self-healing, prinsipnya apa sih? Ikhlas, pasrah lah. Iya, ikhlas itu. Itu kan keadaan. Ikhlas aja, pasrah aja lu. Itu beda. Kan berangkat dari hipotesisnya apa, teorinya apa, biar orang itu mampu self-healing. Dia harus berpikir dari cara berpikir non-dual, bahwa perilaku saya ini bukan hasil transaksi dengan lingkungan, tetapi konsekuensi dari potensi yang aktual dari dalam jiwa saya. Langsung bertanggung jawab, itu self-healing langsung. Prinsipnya begitu, kalau nggak ada prinsipnya bagaimana? Bagaimana mau dijalankan self-healing itu? Bagaimana dia mau sampai pada kesadaran non-dual itu? Kan harus berpikir non-dual itu. Dan itu, coba teman-teman yang punya ya, yang punya buku Hawking, buku TLOC, kalau yang belum punya beli, biar wacananya meningkat. Nabung-nabung. Baca di halaman belakangnya gitu ya. Halaman belakang itu, covernya saja, bahwa level kesadaran akan meningkat sebagai konsekuensi dari paparan terhadap informasi. Paparan terhadap informasi. Informasi yang otentik namanya hidayah. Ya kan? Jadi meskipun itu mendengarnya dari mulut saya, ya kalau benar itu hidayah. Bukan punya Bang Aswar. Bang Aswar maaf Pak. Harus dikembalikan itu ke sumbernya. Saya hanya yang bersaksi. Kalau itu turun hidayahnya. Jadi nggak ditinggal. Jadi naiknya kesadaran itu sebagai konsekuensi dari paparan informasi. Secara budaya, paparan hidayah. Jadi hidayah itu datang terus dia. Tapi saking halusnya, harus ada yang memvoice-kannya. Ayat itu harus divoice-kan. Biar bisa diterima oleh hatinya orang Lamongan. Harus ada rasulnya yang menyampaikan ayat itu. Lagi mana mengerti orang Arab dengan suara Tuhan. Wong nyata-nyata ayat-ayat sosial aja nggak bisa membaca. Apalagi ini ayat yang otentik. Harus ada rasulnya yang memvoice-kannya sesuai dengan biar dimengerti oleh masyarakat setempat. Jadi kalau Nabi Muhammad diturunkan di Jawa pakai bahasa Jawa itu Quran itu. Iya kan? Pakai kromo Injil hono joroko. Noto somolo. Iya. Kalau turun di Muna ya pakai bahasa Muna itu Qurannya. Ya. Jadi itu. Jadi itu ya pagi ini, karena masih agak lemas ini. Stres livernya kata hasil pemeriksaan. Dan itu terkait dengan ya pas saya kontemplasi pola hubungan di masa lalu gitu ya. Jadi waktu masa kecil, ya SMP terutama. SMP itu saya kelelahan. Kelelahan bertahan sebagai juara 1. 3 tahun nih. Di SMA udah nggak peduli lagi juara. Yang penting saya dapat beasiswa deh. Kalau di SMP itu harus juara 1 biar dapat beasiswa. Kalau di SMEA kan 1-3 dapat beasiswa. Ya udah lah, nggak usah terlalu stres.
ya minimal juara 2 lah, juara 1 biar aja lah. Saya nggak mau lagi terlalu ngoyo seperti SMP. Saya nggak happy gitu. Ya juara sih juara, pintar sih pintar, tapi unhappy. Unhappy itu saya, waduh, apa ya, teringat itu, jadi terbongkar. Tak pikir dulu udah selesai, tapi pola itu memang belum ya. Pola relasi itu belum. Akhirnya tadi pagi itu ya jam habis subuh, setelah subuh mulai masuk ke situ. Enak tidurnya. Udah saya lepas pola yang masih hidup, yang masih disimpan oleh tubuh saya waktu SMP. Saya harus juara 1, bos. Orang kampung ini soalnya. Masuk ke sekolah favorit kan, wah, punya gengsi gitu ya, punya pride. Punya pride. Oke lah ya. Itu dulu, pagi ini kita pembahasan prinsip, besok cara penerapannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Maafin ya, terlalu pendek. Ya, Bapak. Terima kasih Mbak Siti, terima kasih teman-teman, kita berjumpa besok pagi insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.